Hai teman-teman, selamat datang di pembelajaran kita kali ini, Sukses UTBK TPS 2020. Kali ini teman-teman akan belajar tentang pengetahuan kuantitatif dengan subtopik bilangan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke soal nomor 1. Oke, pada soal nomor 1 ini, jadi teman-teman nanti sebelum ke pembahasan, teman-teman bisa pause dulu videonya, teman-teman cek apakah hasil dari jawaban teman-teman sudah sesuai dengan pembahasan atau belum. Oke, kita lanjut ya ke nomor 1. Di sini diketahui tentang deret angka, ada angka 1, min 1, 2, 0, 3, 2, 4, 5, 5, titik-titik. Nah, untuk mengisi titik-titik ini, teman-teman bisa pilih nih, A6, B7, C8, D9, dan E10. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jadi tipsnya, teman-teman bisa perhatikan dulu nih, dari angka-angka berikut, apakah ada angka yang berurutan. Angka yang berurutan ini bisa lompatan 1 atau bisa lompatan 2 ya teman-teman. Nah, jika dilihat sekilas, teman-teman bisa lihat ya, lompatan 1, sepertinya enggak ya teman-teman. Coba lihat di lompatan 2, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, ini udah bisa ketebak ya teman-teman. Berarti dia harus lompatan 2. Kita coba ya. 1 ke 2 itu adalah plus 1, 2 ke 3 adalah plus 1, 3 ke 4 adalah plus 1, dan 4 ke 5 adalah plus 1. Nah, teman-teman, karena di sini kita udah buat lompatan 2, maka yang angka di sebelahnya kita juga harus buat lompatan 2. Oke, minus 1 ke 0 adalah plus 1, 0 ke 2 adalah plus 2, 2 ke 5 adalah plus 3, maka harusnya angka selanjutnya adalah 5 plus 4 adalah 9. Gitu ya teman-teman. Maka jawabannya adalah 9. Oke, soal nomor 2. Pada deret bilangan berikut, 3, 4, 2, 6, 10, 5, 30P, nilai P adalah A6, B7, C10, D20, dan E. Teman-teman, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang diperhatikan adalah bilangannya dulu. Apakah ada bilangan yang berurutan? Nah, bilangan yang berurutan ini bisa lompatan 1 atau bisa lompatan 2. Nah, kalau kita perhatikan pada deret bilangan ini, lompatan 1 itu bukan angka berurutan, dan lompatan 2 juga bukan angka berurutan. Nah, tips yang kedua, kalau kita lihat bahwa deret bilangannya itu bukan bilangan berurutan, kita bisa pengerjaannya lompatan 1 dulu. Nah, kita coba ya. 3 ke 4 itu adalah plus 1, 4 ke 2 minus 2, dan bisa dibagi 2, 2 ke 6 itu bisa kali 3, bisa plus 4, 6 ke 10 bisa plus 4, dan hanya plus 4 ya teman-teman. 10 ke 5 itu bisa minus 5 dan bisa dibagi 2, 5 ke 6 itu bisa kali 6 dan juga bisa plus 25. Yang ditanya adalah nilai P. Setelah kita melakukan lompatan 1, kita bisa perhatikan nih, hasil dari lompatan 1 ini apakah hasilnya unik atau berurutan gitu. Nah, kalau di sini bisa dilihat ya, hasilnya itu adalah berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka angka-angka yang tidak berurutan kita bisa coret. Oke, nah di sini ada angka 2-nya sama ya, berurutan gitu. Tapi kita lihat nih tandanya. Di sini setelah plus, kita lompat dulu perkalian. Setelah plus, minus perkalian. Maka bisa kita tebak bahwa di sini harusnya adalah minus. Maka yang bagi 2 kita coret. Nah, karena di sini tadi angkanya berurutan, harusnya di sini adalah angkanya 7. Dan setelah perkalian, tadi adalah plus. Maka di sini harusnya plus 7. Maka nilai P adalah 30 plus 7 sama dengan 37. Jawabannya adalah E. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal. Jadi di sini diketahui deret bilangan P 9, 11, 8, 12, 7, 13, dan Q. Nilai P plus Q adalah A16, B17, C18, D19, dan E20. Nah teman-teman,
Seperti tips yang sebelumnya saya bilang di soal-soal sebelumnya, maka teman-teman harus perhatikan dulu deret bilangannya, apakah ada angka yang berurutan. Teman-teman bisa perhatikan lompatan 1 ataupun lompatan 2. Nah, di sini teman-teman langsung bisa perhatikan ya. Di sini 9 ke 8 itu angka yang berurutan. 8 ke 7 juga angka yang berurutan. Nah, dia lompatan 2 ya teman-teman. Nah, makanya kita buat 9 ke 8 itu adalah minus 1. 8 ke 7 adalah minus 1. Maka 7 ke Q adalah minus 1. Jadi, 7 dikurang 1 hasilnya adalah Q. Maka Q sama dengan 6. Nah, teman-teman, karena angka ini sudah kita buat lompatan 2, maka angka setelahnya kita juga harus buat lompatan 2. Maka kita coba ya teman-teman. 11 ke 12 plus 1, 12 ke 13 plus 1, maka harusnya P ke 11 adalah plus 1. Maka teman-teman bisa tebak ya nilai P. Nilai P ditambah 1 harus hasilnya adalah 11. Maka P adalah 10 ya teman-teman, karena 10 plus 1 adalah 11. Yang ditanya apa nih teman-teman? Yang ditanya itu adalah P plus Q. Maka P10 tambah Q6 hasilnya adalah 16. Maka jawabannya A ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini kita juga akan membahas tentang pola bilangan. Perhatikan pola bilangan berikut ini. Nilai X yang tepat adalah A23, B40, C46, D53, dan E60. Oke, sama seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kalau kita mau menjawab tentang pola bilangan dengan gambar seperti ini, adalah tanda panahnya dia menuju kemana, gitu ya. Nah, kalau di pola bilangan ini, dia tanda panahnya kebetulan sudah ditunjuk ke yang tengah. Berarti harusnya nanti pengerjaan bilangan yang di atas dengan bilangan yang di bawah, hasilnya adalah yang di tengah ini. Jadi, teman-teman bisa fokusnya itu adalah yang X yang di tengah dan yang 50. Oke, kita coba-coba. Maka yang di atas itu kita bisa kalikan karena angkanya di sini besar, jadi kita bisa langsung kalikan aja ya. 3 kali 6 sama dengan 18, dan 4 kali 8 sama dengan 32. Maka 32 dan 18 hasilnya adalah kalau kita jumlahkan itu 50. Hal yang sama kita lakukan juga untuk pola bilangan yang sebelah kanan. Jadi 2 kali 9 sama dengan 18, 5 kali 7 sama dengan 35, 18 sama 35 kita jumlahkan adalah 53. Maka jawaban yang tepat adalah D53. Oke, selanjutnya kita masuk ke pola bilangan. Perhatikan pola bilangan berikut nih. Nilai Y yang tepat adalah, nah di sini tips yang akan saya berikan kepada teman-teman adalah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, garisnya itu atau batangnya ini, tiga-tiganya adalah mengacu ke angka 9. Ini juga tiga-tiganya itu adalah mengacu kepada angka 7. Nah, dari sini teman-teman bisa tebak nih, berarti angka yang di atas ini, yang semua panahnya menuju ke dia, itu harus hasilnya adalah 7. Jadi nih teman-teman cari tahu gimana caranya biar angka yang di atas ini hasilnya adalah 7. Nah, teman-teman, sini kalau misalnya kita lakukan penjumlahan, perkalian, maka kita bisa coba-coba nih. 6 dikali 3 sama dengan 18, 18 dikurang 11 adalah 7. Hasilnya adalah 7 ini ya teman-teman. Nah, hal yang sama teman-teman bisa lakukan nih yang ke sebelah kanan. Kiri sama kanan kita kalikan, maka 7 sama 3 kita kalikan, hasilnya nanti akan kita kurangkan dengan angka yang di tengah-tengah. Maka kita buat ya teman-teman. 7 dikali 3 adalah 21. 21 dikurang Y adalah 9. Maka 9-nya kita ganti posisinya ke sebelah kiri. Karena di sebelah kanan dia positif, ke sebelah kiri jadi negatif ya teman-teman. Y-nya karena di sebelah kiri dia negatif, pindah ke sebelah kanan jadi positif. Maka Y adalah 21 dikurang 9. Jawabannya adalah Y adalah 12. Jadi ingat ya teman-teman, teman-teman harus perhatikan nih polanya. Mengarahnya ke siapa? Kalau dia semua mengarah ke angka ini atau angka ini,
berarti hasilnya harusnya adalah yang ini. Jadi teman-teman fokus mengerjakan angka yang di atas, gitu ya teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah D12. Oke, kita lanjut ke pola bilangan lagi teman-teman. Perhatikan pola bilangan berikut ini. Nilai Y, seperti tips yang sebelumnya, di soal sebelumnya itu, teman-teman harus lihat dulu garisnya atau panahnya, dia mengacu kepada siapa. Nah, teman-teman bisa lihat ya, semua garis ini mengacunya adalah ke tengah-tengah. Berarti harusnya hasilnya itu adalah yang Y, dan hasilnya itu adalah yang 22. Jadi teman-teman tinggal mengerjakan yang atas-atas nih sama yang bawah. Dicoba-coba bagaimana caranya biar hasilnya adalah yang di tengah ini. Oke, kita coba ya. Kalau perkalian nggak mungkin ya teman-teman, karena 4 kali 7 aja udah 28. Jadi kita coba dengan penjumlahan. 4 ditambah 7 sama dengan 11, 5 ditambah 6 sama dengan 11, maka ini langsung kelihatan ya teman-teman. Kita jumlahkan 11 tambah 11, hasilnya adalah 22. Hal yang sama teman-teman buat nih juga ke sebelah kanan. 6 ditambah 9 adalah 15, 7 ditambah 8 adalah 15, maka 15 ditambah 15 adalah 30. Maka nilai Y adalah 30. Jawabannya adalah A teman-teman. Jadi teman-teman fokus dulu ya ke tanda panah yang mengacunya dia ke sana gitu. Oke, sekarang soal nomor 9. Pak Romat membeli 5 lusin donat seharga Rp66.000 per lusin dan 3 lusin donat seharga Rp5.500 per donat. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P adalah besar keuntungan yang diperoleh dalam rupiah jika Pak Romat menjual seluruh donat dengan harga Rp7.000 per donat. Q-nya itu adalah Rp140.000. Diketahui A-nya itu P lebih besar dari Q, B, Q lebih besar dari P, C, P sama dengan Q, atau D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Jadi, di sini teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini, karena si P-nya belum diketahui angkanya, maka kita fokus untuk mencari angka dari si P. Si P itu adalah besar keuntungan yang diperoleh. Nah, teman-teman perlu hafal ya, mencari keuntungan itu adalah harga jual dikurang harga beli. Jadi kita harus tahu dulu berapa harga jualnya dan berapa harga belinya. Kita kembali ke soal, kita perhatikan. Di sini Pak Romat membeli 5 lusin donat dan 3 lusin donat gitu. Tapi di sini yang diketahui harganya itu adalah harga per lusin, tapi di sini harganya adalah harga per donat. Maka kita fokus untuk mencari harga beli dulu. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu bahwa 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Maka harga beli adalah 5 lusin donat dikali harga per lusin 66.000 plus 3 lusin donat dikali 5.500 dikali 12, karena 1 lusinnya adalah 12. Kita hitungnya dalam lusin. Gitu ya. Nah, kalau kita kalikan hasilnya 330.000 ditambah 198.000 adalah 528.000. Jadi teman-teman di sini harga belinya sudah dapat. Kita tinggal mencari tahu adalah harga jual. Nah, di sini tadi Pak Romat menjual seluruh donat dengan harga 7.000 per donat. Nah, teman-teman perlu jumlahkan dulu nih, total donatnya jadi berapa gitu. Tadi di sini 5 lusin dan 3 lusin, maka total donatnya adalah 8 lusin. Kita cari harga jual. Karena Pak Romat menjual harga 7.000 per donat, maka 7.000 dikali 8. Nah, di sini adalah harga per donat, jadi kita perlu hitung dalam buah gitu. Jadi tadi yang 1 lusin sama dengan 12 buah, jadi kita kalikan 12. Maka harga jualnya adalah 672.000. Harga jual sudah ketemu, harga beli sudah ketemu, kita tinggal masukin ke rumus. Maka untung adalah harga jual dikurang harga beli, 672.000 dikurang 528.000 adalah 144.000. Maka nilai P di sini adalah 144.000. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, di sini P 144.000 dan Q-nya adalah 140.000. Maka bisa dilihat
bahwa si P ini lebih besar dibanding si Q, maka jawabannya adalah A, P lebih besar dari Q. Selanjutnya soal nomor 10. Di sini diketahui bahwa Doyong adalah seorang makelar sepeda motor. Ia membeli sebuah sepeda motor bekas dengan harga 8 juta rupiah. Kemudian, ia memperbaiki sepeda motor tersebut dengan menghabiskan 230.000 rupiah. Setelah itu, sepeda motor tersebut dijual dan laku dengan harga 9.250.000 rupiah. Persentase untung yang diperoleh oleh Doyong adalah, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman harus perhatikan dulu, ya. Nah, di sini teman-teman kalau bisa lihat harga beli untuk motornya itu adalah 8 juta. Nah, dia mengeluarkan biaya perawatannya itu sebesar 230.000. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh Doyong ini untuk sepeda motor ini adalah harga dia beli motornya ditambahkan dengan harga perawatannya. Maka biaya yang dikeluarkan untuk pembelian ini adalah 8.230.000 rupiah. Nah, setelah itu apa yang diketahui di soal? Sepeda motor tersebut dijual dan laku dengan harga 9.250.000. Nah, dia jual nih dengan harga 9.250.000. Sementara tadi dia belinya adalah 8.230.000. Maka untungnya Doyong ini adalah harga yang dia jual 9.250.000 dikurang dengan harga pembelian seluruhnya 8.230.000. Maka untungnya dia adalah 1.020.000. Nah, yang ditanya apa teman-teman? Yang ditanya itu adalah persentase untung gitu. Nah, teman-teman harus hafal ya, persentase untung itu adalah besar untung dibagi harga beli dikali 100%. Tuh, jadi untungnya itu yang kita buat di atas per harga belinya dikali 100%. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan persentase rugi, jadi tinggal yang di atasnya ini aja yang diganti. Jadi di sini nanti akan besarnya rugi per harga beli dikali 100%. Gitu ya teman-teman, jadi yang diganti hanya yang di atas sesuai dengan yang ditanya gitu. Nah, di sini sama dengan untungnya tadi kita dapat 1.020.000 dibagi dengan harga belinya kita adalah 8.230.000 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 12%. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekian video tentang pemahaman kuantitatif dengan subtopik bilangan. Semangat dan sukses untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih.